Assalamualaikum, annyeonghaseyo, welcome to my YouTube aku RDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri dan teman-teman semua yang aku banggakan, pada kesempatan kali ini aku mau presentasi tentang resolusi hidup dengan SMART Goals. Sebelumnya aku mau menjelaskan dulu nih, apa itu resolusi? Resolusi adalah rencana atau tekad kita yang kuat untuk mencapai tujuan ataupun cita-cita yang pastinya membawa diri kita pada perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, biasanya resolusi itu dibuat di awal tahun. Kita buat tulis resolusi 2021 seperti apa. Namun, walaupun begitu, untuk membuat resolusi itu nggak mesti di awal tahun. Karena awal tahun diidentik dengan membuka lembaran baru, membuat cita baru, makanya banyak orang yang membuat resolusi itu di awal tahun. Nah, banyak juga yang berpikir kalau resolusi itu gampang dibuat, tapi sulit untuk direalisasikan, susah untuk diwujudkan. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau bahas nih, apa aja sih yang dibutuhkan untuk mewujudkan resolusi. Oke, pertama yang kita butuhkan untuk mencapai resolusi kita itu ada niat. Ketika kita mempunyai suatu resolusi, itu dibutuhkan niat kita dalam hati. Karena untuk melakukan perubahan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa dari ayat tersebut suatu perubahan itu akan ada kalau dimulai dari diri kita sendiri. Nah, untuk mencapai resolusi yang kedua itu ada SMART Goals. Nah, SMART Goals ini sebenarnya biasanya sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan atau dunia manajemen untuk mencapai target mereka. SMART Goals ini dikenalkan oleh George T. Doran dalam manajemen revisi tahun 1981. Meskipun ini biasa dipakai untuk perusahaan atau dunia manajemen, ini bisa kita pakai juga untuk mencapai resolusi hidup kita. Nah, SMART Goals di sini itu bukan berarti tujuan yang pintar, tapi SMART di sini itu mempunyai arti kepanjangan. S-nya itu spesifik, M-nya itu measurable, E-nya attainable, R-nya relevant, dan yang terakhir T-nya itu time bound. Aku bakal bahas satu persatu tentang SMART Goals ini. Oke, yang pertama ada spesifik. Artinya ketika teman-teman mempunyai suatu resolusi, teman-teman harus mempunyai target yang spesifik, yang jelas, yang detail, jangan yang ambigu. Jadi target teman-teman itu harus dibuat secara khusus, jangan yang umum. Contoh target yang tidak spesifik, misalnya aku pengen nilai IPK aku semester ini tinggi, atau aku pengen menurunkan berat badan. Itu kan nggak spesifik, nggak jelas. Tapi contoh spesifiknya teman-teman bisa buat resolusi seperti ini. Misalnya, aku pengen nilai IPK aku semester ini 3,80, atau aku pengen menurunkan berat badan selama 3 bulan itu turun 4 kilo gitu. Itu baru target yang spesifik. Oke, yang kedua adalah measurable, yang artinya dapat diukur tingkat pencapaiannya. Selain spesifik, target kita juga harus diukur tingkat pencapaiannya. Dengan mengetahui ukuran pencapaian target kita, kita baru bisa menentukan langkah apa yang kita ambil untuk mencapai target kita. Misalnya dengan tadi kita pengen nilai IPK kita 3,80. Berarti nilai IP kita itu tidak boleh di bawah 3,80 gitu. Karena kalau misal ada 1 semester atau 2 semester yang nilai kita di bawah angka tersebut, kita nggak akan mendapatkan IPK 3,80 itu. Karena minimal nilai kita itu B atau A. Nah, untuk mendapatkan nilai B atau A itu, kita harus dengan cara rajin belajar, tidak bolos kuliah, terus mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Oke, yang ketiga ada attainable, yang berarti kalau kita mempunyai suatu target, jangan membuat target yang terlalu mudah.
Karena kalau misalnya terlalu mudah nanti kita bisa merasa terlalu santuy atau terlalu ngegampangin gitu. Tapi jangan juga membuat target yang terlalu tinggi. Karena kalau kita membuat target yang tinggi, terus di pertengahan jalan kita ngerasa nggak mampu, ngerasa sulit, itu kan nanti jatuhnya jadi berantakan atau mungkin bisa tidak terwujud. Jadi kita harus lihat pencapaian yang kira-kira mampu gitu buat diri kita. Relevant, yang artinya ketika kita mempunyai target itu harus dilihat dari kemampuan diri kita, bukan ikut-ikutan kata orang lain ataupun malah mengikuti tren-tren yang ada. Arti kemampuan di sini itu bisa dilihat dari kemampuan diri kita sendiri ataupun dengan kemampuan ekonomi kita gitu. Misalnya nih dari kemampuan diri kita, kita sadar kita nggak ada punya bakat seni, tapi kita memaksakan diri untuk masuk kuliah jurusan kesenian. Itu kan nggak relevan banget gitu. Kamu bakal ketinggalan jauh sama teman-teman kamu yang memang memiliki jiwa seni gitu. Yang contohnya yang bidang ekonomi, misalnya kamu pengen menjadi seorang dokter gitu, kamu pengen kuliah jurusan kedokteran, tapi finansialnya tidak mencukupi gitu, itu juga tidak relevan gitu, kecuali kamu mendapatkan beasiswa full gitu. Yang kelima itu ada time bound. Nah, yang terakhir ini, setelah semua memiliki kriteria tadi, kamu juga harus memiliki jangka waktu gitu. Karena kalau misalnya tidak ada jangka waktu, kamu bakal ya kayak nyepelein juga gitu, menyepelein target kamu. Tapi kalau misalnya kita punya jangka waktu, kita bakal berpacu sama waktu, kita bakal lebih semangat lagi untuk mencapai target kita. Nah, itu dia presentasi aku tentang resolusi hidup dengan SMART goals. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.